Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Badai Galeri. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kisah luar biasa, yaitu kisah salah satu pahlawan Islam yang legendaris, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di Tikrit, Irak, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka dalam dunia militer, dan sejak kecil, ia hidup di lingkungan yang penuh dengan disiplin, kejujuran, mendapatkan pendidikan yang kuat dalam seni perang, strategi, dan agamis. Dia lebih dikenal dengan nama yaitu Salah Al-Din Al-Ayyubi. Saladin, Salah ad-Din, Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah, migrasi, meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak, tahun 532 Hijriyah atau 1138 Masehi, ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon pada tahun 534 Hijriyah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Selama di Baalbek inilah, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan Istana Nuruddin, pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir, konselor. Dalam lingkungan Istana Nuruddin, pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir, konselor. Di sana, dia mewarisi peranan sulit mempertahankan Mesir melawan penyerbuan dari kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Amalriki. Sebagai pemimpin dari prajurit asing Syria, dia juga tidak memiliki kontrol dari prajurit Syiah Mesir, yang dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui atau seorang khalifah bernama Al-Adid. Saladin merevitalisasi perekonomian Mesir, mengorganisir ulang kekuatan militer, dan mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Nuruddin, tuannya yang resmi, sesudah dia menjadi pemimpin, dan setelah Nuruddin meninggal barulah memulai beberapa tindakan militer yang serius, pertama melawan wilayah Muslim yang lebih kecil, lalu mengarahkan mereka melawan para prajurit salib. Pada tahun 559 sampai 564 Hijriyah, tahun 1164 sampai tahun 1168 Masehi. Waktu itu Asaduddin, pamannya diangkat menjadi Perdana Menteri Khilafah Fatimiyah. Setelah pamannya meninggal, jabatan Perdana Menteri dipercayakan khalifah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan tentara salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan perang salib kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Salahuddin mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fatimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai tahun 567 Hijriyah, 1171 Masehi. Setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal, maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Nuruddin meninggal tahun 659 Hijriyah, 1174 Masehi. Damaskus diserahkan kepada puteranya yang masih kecil Sultan Salih Ismail didampingi seorang wali. Di bawah seorang wali terjadi perebutan kekuasaan di antara putera-putera Nuruddin dan wilayah kekuasaan Nuruddin menjadi terpecah-pecah. Salahuddin Al-Ayyubi pergi ke Damaskus untuk membereskan keadaan. Tetapi ia mendapat perlawanan dari pengikut Nuruddin yang tidak menginginkan persatuan. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi melawannya dan menyatakan diri sebagai raja untuk wilayah Mesir dan setelah Nuruddin wafat, 1174,
dia menerima gelar Sultan di Mesir. Di sana dia memproklamasikan kemerdekaan dari kaum Seljuk, dan dia terbukti sebagai pendiri dari dinasti Ayyubid dan mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Ia memperlebar wilayah dia ke sebelah barat di Maghreb, dan ketika pamannya pergi ke Nil untuk mendamaikan beberapa pemberontakan dari bekas pendukung Fatimid, Salahuddin lalu melanjutkan ke Laut Merah untuk menaklukkan Yaman. Salahuddin juga disebut waliullah bagi kaum Muslim Sunni. Pada tahun 571 Hijriyah, 1176 Masehi dan berhasil memperluas wilayahnya hingga Mosul, Irak bagian utara. Di Mesir ia menerapkan usaha-usaha meliputi, menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai mazhab resmi, mengangkat qadhi Sunni dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendirikan beberapa madrasah Sunni, mengubah orientasi Universitas Al-Azhar menjadi Sunni, memusnahkan buku-buku yang mengajarkan paham Syiah, dan memberikan tindakan fisik terhadap pengikut Syiah. Adapun pengaruh Salahuddin Al-Ayyubi dalam penyebaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berhasil membuat kemajuan-kemajuan dalam bidang politik. Dengan mempersatukan wilayah Islam, mulai dari Mesir Utara sampai Yaman, Afrika Utara sampai Asia Kecil. Dalam bidang keagamaan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menghapus jejak Syiah yang dibawa dinasti Fatimiyah di Mesir, dan menggantinya dengan mazhab Sunni. Dalam bidang pendidikan pada masa Salahuddin, pendidikan Islam mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dalam bidang sosial dan budaya, kemajuan yang dicapai Salahuddin pada bidang ini tidak lepas dari peristiwa menghebohkan yang terjadi pada masa itu, yaitu Perang Salib. Salahuddin Al-Ayyubi terlibat dalam beberapa pertempuran penting selama masa hidupnya. Beberapa pertempuran yang diikutinya antara lain Pertempuran Hattin, 1187. Salahuddin memimpin pasukannya dalam pertempuran ini melawan pasukan Salib di Palestina. Kemenangan Salahuddin dalam pertempuran ini membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem. Penaklukan Yerusalem, 1187. Setelah pertempuran Hattin, Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan Salib, mengakhiri masa kekuasaan Salib atas pertempuran Arsuf, 1191. Salahuddin bertempur melawan pasukan Salib yang dipimpin oleh Richard de Lionheart. Meskipun pasukan Salahuddin mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, tetapi pertempuran tersebut tidak mengubah hasil penaklukan Yerusalem. Pertempuran Jaffa, 1192. Salahuddin terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Salib di Jaffa. Meskipun bukan kemenangan mutlak, pertempuran ini memperkuat posisi Salahuddin dan Richard de Lionheart mencapai kesepakatan damai setelahnya. Setelah kemenangan di pertempuran Hattin, pasukan Salahuddin bergerak maju menuju Yerusalem. Kota ini adalah salah satu pusat krusial dalam konflik antara pasukan Salib dan Muslim. Pasukan Salib yang tersisa di kota tersebut terisolasi dan lemah. Setelah beberapa hari pengepungan, pasukan Salahuddin berhasil menembus tembok kota dan memasuki Yerusalem pada tanggal 2 Oktober tahun 1187. Meskipun Salahuddin mengalahkan pasukan Salib, ia menunjukkan sikap hormat terhadap tawanan perang Kristen dan menghormati banyak warga sipil Kristen. Ini berbeda dengan penaklukan pertama Yerusalem oleh pasukan Salib pada tahun 1099, yang disertai dengan pembantaian besar-besaran penduduk Muslim dan Yahudi. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin diikuti oleh penyerahan damai, yang melibatkan kesepakatan untuk membebaskan tawanan perang Kristen dan memberikan aman kepada warga Kristen yang ingin meninggalkan kota. Meskipun kemenangan ini menyatukan wilayah Muslim di Timur Tengah, tetapi juga memicu reaksi di Eropa dan memicu upaya untuk meluncurkan perang salib baru. Itulah sedikit kisah singkat dari salah satu ulama dan pemimpin besar, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jika konten ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.